Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur. Balik lagi sama aku Nafa dan ada Mas Aji di sini. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Nah, malam ini kamu mau bawain cerita apa, Naf? Aku punya cerita nih Mas. Kisah dari seorang cewek bernama Kinan yang ngalamin kejadian ngeri di rumah neneknya. Dan ternyata si Kinannya sendiri punya kondisi yang spesial. Bukan sekedar indigo. Wah, aku penasaran banget nih. Oke, kalau gitu siapkan hati dan mental, kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi setelah Kinan mendaftar tes masuk Universitas A. Terus dia diajak Mas Windu, kakak kelasnya yang kuliah di sana, buat datang ke acara ulang tahun kampus itu. Kinan yang excited banget langsung pesan tiket kereta dan berencana nginep 2 hari di rumah neneknya. Begitu masuk, aroma kayu bercampur melati langsung kecium. Rumah nenek masih sama, cuma lebih rapi. Sejak kakek meninggal, nenek cuma ditemani Budi Siti, ART di situ, dan Bubu, kucing kesayangannya. Itu rumahnya gede, Naf? Gak terlalu Mas, tapi punya 2 lantai. Lantai atas cuma ada 1 kamar, ruang TV, dan balkon. Pas lagi temu kangen sama cucunya itu, nenek cerita pernah mimpi didatengin kakek. Katanya, lantai atas jangan ditempati. Loh, kenapa, Nek? Tanya Kinan. Yoano, mungkin lantainya udah tua. Takut jeblos. Hehehe. Nenek ketawa kecil, tapi kayak dipaksain gitu. Kayak ketawa karir, Mas. Tapi Kinan pengen tidur di sana. Dia kangen suasana lantai atas. Karena dulu dia suka main sama sepupu-sepupunya di sana. Tapi nenek tetap nolak. Nyuruh dia tidur di kamar nenek. Emang gak ada kamar lain? Ada 1, tapi udah jadi gudang. Nah masalahnya, di bawah itu kan ada si Bubu. Dan Kinan alergi kucing. Setelah nego ini itu, akhirnya nenek ngalah. Tapi sebelum naik, nenek bilang, kalau dengar suara aneh, diem aja ya, Nduk. Kinan cuma ketawa. Halah, kalau ada juga malah jadi temen Kinan, Nek. Jadi sebenarnya, Mas, Kinan ini udah biasa gitu ngalamin hal-hal aneh. Suara-suara, bayangan berkelebat. Sesekali dia ngeliat atau ngerasain. Tapi baru di sini ini nih, nanti dia ngalamin sesuatu yang bener-bener gak masuk akal. Oke, lanjut. Nah, sekitar pukul 2 siang, Kinan mutusin tidur di atas. Sebelum pukul 4 nanti, dia dijemput Mas Windu.
Tangga dan lantai kayu berderit-derit pas Kinan naik. Karena gerah, dia nggak tidur di kamar dan milih gelar tikar di ruang TV. Suasana hening dan nyaman. Ada angin sepoi-sepoi dari balkon juga. Sampai mata Kinan mulai berat. Tapi belum lama tidur, Kinan tersadar. Cuma matanya masih merem. Dia dengar suara pelan, langkah kaki. 1, 2, 3 dari arah tangga menuju ke tempat dia rebahan. Dia pikir itu nenek atau Bude Siti. Tapi baru aja mau buka mata, suara lain muncul. Suara lirih, serak, kayak orang kesakitan. Jantung Kinan langsung berdetak cepat. Dia pengen melek, tapi badannya kaku. Berat. Tenggorokannya kerasa kering. Dan suara itu pindah-pindah berputar di sekelilingnya. Kinan coba baca doa dalam hati. Gak lama, suaranya hilang, bertepatan sama nenek yang manggil dari bawah. "Dok, ini temennya datang." Seketika mata Kinan langsung melek. Gak ada siapa-siapa. Kepalanya kerasa agak puyeng. Dia buru-buru cek jam. Pukul 4 sore. Lah, perasaan baru tidur tadi. Nah itu mas. Kinan juga ngerasa harusnya paling baru setengah jam lah. Terus nenek manggil lagi dari bawah. Kinan ngosap-ngosap wajahnya dan mikir, udahlah, paling cuma mimpi. Habis mandi dan siap-siap seadanya, dia pun pergi bareng Mas Windu. Begitu keluar rumah, Mas Windu sempat nyeletuk. "Pucat amat, Nan." Kinan nyengir, pura-pura santai. "Hehe, belum pakai lipstik aku, Mas." Alasan aja tuh ya. Iya. Di sana, Kinan diajak keliling kampus dan nonton pertunjukan di panggung. Kinan juga kenalan sama teman-temannya Mas Windu. Bahkan diundang ke diskusi dan bedah buku besok malamnya. Nah, acara ulang tahun kampus baru selesai sekitar pukul 9 malam. Dia lalu diantar Mas Windu pulang. Begitu sampai, ternyata nenek udah tidur. Untung Kinan sempat minta kunci rumah. Karena biasanya abis maghrib, nenek suka kunci-kunci pintu. Si Bude Siti gak nginep? Enggak mas, dia cuma sampai sore aja, terus pulang. Suasana rumah sepi banget tuh kan, hening. Habis bersih-bersih, Kinan rebahan di kamar sambil ngecek hasil foto-foto tadi. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari tangga. Cuma tuh, kayak diseret-seret, kayak orang pincang.
Suara langkah kakinya berhenti di depan kamar. Kinan diem tahan napas sambil lihat bayangan dari bawah pintu. Kayak ada yang berdiri di sana. 2 detik, 3 detik, bayangan itu hilang. Kinan bernapas lega. Abis itu, dia mutusin tidur aja dan cerita soal keanehan tadi ke nenek besok paginya. Tapi ternyata Mas, keanehan itu belum selesai. Ada apa lagi, Naf? Nah, ini tuh buat aku pribadi traumatik banget sih Mas. Jadi pas malam, Kinan kebangun. Otaknya sadar, cuman matanya masih merem. Dia ngerasa kayak ada yang ngejilatin telapak kakinya. Rasanya tuh basah, kenyal, kayak lidah, tapi lebih kasar. Wah, dia berusaha nahan 2 kakinya buat gak bergerak, meskipun pengen banget kabur. Ya, kita kan nggak tahu ya sosok itu bakal ngapain. Kalau tahu kita pasti udah bangun ya. Nah, itu Mas. Makanya, sebisa mungkin Kinan atur napas buat tetap tenang. Biar kelihatan masih tidur. Meskipun jantungnya udah deg-degan gak karuan. Sumpah ya, belum pernah seumur hidup Kinan diisengin kayak gini. Ini tuh bener orang apa bukan sih? Di sisi lain, Kinan juga takut kalau tiba-tiba kakinya digigit atau dimakan sama sosok itu. Untungnya, sekitar 10 menit kemudian, azan subuh terdengar. Dan jilatan di kakinya berhenti. Hatinya lega. Tapi Kinan masih gak bergerak. Buat benar-benar mastiin kondisinya aman. Habis azan berhenti, dia baru pelan-pelan buka mata. Dia lihat ke seliling kamar. Gak ada siapa-siapa. Itu kucing neneknya kali. Aku juga mikir gitu, Mas. Terus kan si Kinan ngecek telapak kakinya. Harapannya tuh kan ya gak ada bekas apa-apa. Dan yang tadi itu cuma mimpi. Tapi ternyata telapak kakinya basah sama cairan warna merah. Itu darah. Mirip. Tapi itu berlendir kayak bercampur air liur gitu. Dan itu full seluruh telapak kakinya sampai ke sela-sela jari, Mas. Wah, merinding juga tuh. Kinan juga langsung merinding. Dia buru-buru lap pakai tisu. Terus lari turun ke bawah ke kamar neneknya. Neneknya ternyata baru bangun, mau sholat subuh. Cuma tuh pas lihat Kinan yang heboh lari ketakutan, nenek biasa aja ekspresinya dan ngajak sholat bareng. Habis itu, baru Kinan mau cerita soal kejadian yang tadi. Nenek malah bilang gini, "Wes, gak perlu dipikirin. Peliharaan kakek itu," katanya sambil ketawa karir.
Maksudnya, Nek? Iya, kakek kan punya apa ya? Roda macan kalau ndak salah. Lah, ngapain macan yang ngejiliatin kaki Kinan? Ya ndak tahu, ndak usah penasaran. Paginya, Kinan iseng tanya ke Bude Siti. Bude, emang di atas ada macan? Bude Siti yang lagi nyetrika cuman ketawa dan jawab. Diajak main ya Mbak Kinan. Terus Kinan tanya lagi. Bude pernah juga? Bude Siti terus jawab. Ya gitu. Suka ada suara-suara. Tapi selama nggak ganggu, nggak apa-apa. Yang namanya tempat kosong, ya toh Mbak Kinan? Macannya lebih suka sama Kinan kali ya ketimbang ke Bude Siti. Iya kali ya Mas. Makanya sampai dijailin secara fisik gitu. Tapi semua anggapan itu salah ternyata. Karena bukan cuman macan peliharaan kakek yang ngajak main. Tapi ada sosok lain yang berniat lebih dari sekedar iseng. Seharian itu, Kinan lebih banyak di lantai bawah. Ya, ke atas cuman buat ngambil barang. Itu juga buru-buru. Sampai malam, setelah dapat izin dari nenek, dia pergi ke acara bedah buku bareng Mas Windu. Acaranya seru tuh. Tapi pas nyampe rumah pukul 10 malam, suasana berubah lagi. Rumah udah gelap, lampu-lampu dimatiin. Karena nenek udah tidur. Kinan narik napas, langkahnya pelan menuju tangga. Tapi tiap pijakannya, suara kayu berderit makin keras. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Ada perasaan gak enak. Kinan pengen banget buru-buru masuk kamar. Tangga rumah itu kan 2 tingkat ya. Naik, belok, naik lagi. Pas belok, Kinan berhenti. Karena di ujung atas ada kepala, Mas. Hitam dan nongol di balik tembok. Matanya gak kelihatan. Tapi rambutnya panjang. Kayak orang ngejulurin kepalanya, ngelongok gitu ya? Iya, kayak gitu. Kinan nahan napas. Lehernya merinding. Terus kepala itu bergerak mundur. Menghilang. Kinan ngebatin. Santai, santai. Udah biasa. Tetap aja, mulutnya sambil komat kamit baca zikir. Di kamar, dia taruh tas dan ganti baju. Baru aja mau duduk, ada suara dari bawah, manggil. Dok. Suara neneknya. Mungkin kebangun. Ya, Nek. Balas Kinan agak teriak. Tapi gak ada jawaban lagi. Kinan mutusin buat turun sekalian ke kamar mandi. Tapi baru keluar kamar, ada suara langkah cepet naik tangga. Kayak 4 kaki dihentak-hentak.
Jantung Kinan langsung deg-degan. Nenek kah? Tapi mana ada nenek jalannya kayak gitu? Mendadak perasaannya gelisah. Tapi ada dorongan yang bikin dia penasaran banget. Pelan-pelan, Kinan ngelongok ke tangga. Dan di bawah sana, ada sosok mirip neneknya. Pakai daster, rambut putih tipis, tapi badannya merangkak. Sosok itu diem di belokan tangga. Matanya tuh nonjol banget kayak mau keluar. Dia ngeliatin Kinan sambil nyengir. Giginya tajem-tajem. Kinan gemeteran. Kepalanya mendadak ngeblank. Sosok itu mulai naik. Kinan refleks mundur. Sosok itu naik lagi, terus naik. Tapi Kinan cuma bisa mundur patah-patah sampai mentok tembok. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Kepalanya ngedongak, ekspresinya berubah takut. Mulutnya terbuka lebar dan ngeluarin suara serak kayak orang sesak napas. Sosok itu ngerangkak turun lagi dan menghilang. Wah, tubuh Kinan langsung jatuh. Kakinya lemes banget. Kepalanya juga pusing dan napasnya putus-putus. Jari-jarinya tuh masih gemeteran banget. Terus Kinan ingat neneknya. Dia harus lihat neneknya. Dia bangkit dan lari ke bawah. Tapi gak ada siapa-siapa. Neneknya masih tidur tenang. Gak ada yang berubah. Wah, napas Kinan lega. Gak lama, udara kerasa lebih hangat, lebih nyaman. Tiba-tiba Kinan lemes banget. Kayak tenaganya tuh hilang semua. Dia terus rebahan di sofa ruang tamu karena matanya tuh ngantuk banget. Tapi dia lihat di dekat tangga, Mas. Ada bayangan putih samar. Cuma feeling Kinan tuh langsung ngeh itu siapa. Sosok itu tersenyum lembut. Assalamualaikum. Bilang kayak gitu. Dan sebelum kesadaran Kinan benar-benar hilang, Kinan sempat ngejawab. Waalaikumsalam, Kek. Nah, itu arwah kakeknya? Iya, Mas. Arwah kakeknya. Terus, besok paginya, Kinan ceritain semuanya ke nenek. Awalnya nenek diem agak lama. Mukanya tuh tegang. Sampai part terakhir, nenek menghela napas panjang. Terus nenek bilang, "Kamu ini perlu diruat lagi, Nduk." Lagi? Kinan pernah diruat apa, Nek? Kenapa? Pernah sama kakekmu waktu kecil. Gara-garanya tulang wangi. Tulang wangi.
Kinan belum pernah dengar istilah itu. Kata nenek, itu orang yang lahir di weton tertentu, Nduk. Keberadaannya disukai makhluk halus. Makanya kamu ini sering ngalamin hal-hal kayak gitu toh? Tapi dulu sama kakekmu udah diruat. Karena kamu kecil dulu tuh sering sakit-sakitan gitu. Kinan merinding. Terus Nek, di lantai atas itu kenapa? Jalur, Nduk, buat masuk ke dunia mereka. Gak tahu kenapa bisa kebuka. Makanya kakek minta dikosongin, biar ndak ganggu. Apalagi buat kamu. Kenapa nenek gak langsung cerita aja ke Kinan? Ya nenek pikir kamu sudah kuat. Tapi kalau gangguannya sampai separah ini, sampai kakekmu harus turun tangan, kamu harus lebih hati-hati, Nduk. Nah, itu dia Mas, cerita dari Mbak Kinan. Wah, ini asli serem banget sih, Naf. Aku juga pernah dengar tuh soal tulang wangi ya. Katanya kalau di bulan Suro juga harus hati-hati banget ya. Gak boleh keluar rumah, apalagi malam-malam tuh. Takut dijulik dedemit, mitosnya gitu kan. Iya, kayak gitu Mas. Karena bulan Suro itu kan buat orang Jawa keramat banget ya. Merinding banget aku sih. Apalagi pas adegan kakinya dijilat itu tuh. Jadi kalau tidur kakinya suka turun ke kolong, jadi takut. Iya, sama Mas. Makanya saya jadi traumatik kan gara-gara ceritanya Mbak Kinan ini. Oke. Oke deh, makasih udah nemenin aku ya Mas Aji. Makasih juga buat sedulur udah dengerin cerita kali ini. Kalau kalian punya kisah serem atau pengalaman mistis yang pengen dibacain, kirim aja ke email yang ada di description box. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.